Oke, baik saudara semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang sampai kita pada pertemuan kedua, di mana pada pertemuan kedua ini kita melanjutkan kembali kasus kita minggu kemarin, yaitu kasus 1, di mana langkah-langkahnya yang telah kita lalui, kita kerjakan kemarin sampai nomor 5, yaitu membuat data persediaan. Apa yang kita lakukan sekarang? Yang pertama adalah kita buka kembali data kita minggu kemarin. Caranya ada 2 cara. Yang pertama, saudara mulai dari My App Accounting, double klik My App Accounting. Yes. Kemudian pilih Open. Jadi membuka file perusahaan yang sudah ada sebelumnya, kita tinggal pilih Open. Kemudian kita cari data kita minggu kemarin. Nah, ini datanya sudah ketemu. Lalu kita pilih Open. Ini muncul ada password, tapi karena kita tidak buat password minggu kemarin, maka diabaikan saja. Jadi kalau saudara buat password saat pembuatan pertama, tentu saudara isi passwordnya. Tapi kalau nggak ada, kosongkan saja. Saudara tinggal klik OK. Nah, ini yang belum penting. Kalau untuk versi yang tidak berbayar, ini hati-hati. Pilihannya harus nomor 3. Kalau saudara salah pilih nomor 1, 2, dan 4, maka datanya tidak bisa lagi ditambah atau diedit. Saudara harus mulai lagi dari awal. Itu kelemahannya dari versi tidak berbayar ini atau versi gratis ini. Jadi pilihannya kita harus sampai pilihan nomor 3. Ya, dan masa waktunya adalah 33 hari, ini tinggal 22 hari lagi. Gak ada masalah. Kalau untuk pembelajaran gak ada masalah, karena kita jadi kalau untuk orang bisnis ini nggak bisa dipakai karena datanya 30 hari nggak bisa lagi diedit, nggak bisa lagi ditambah. Ini masalah ya kalau bagi untuk orang bisnis. Kalau kita nggak ada masalah, pilih nomor 3, lalu pilih continue. Oke, kemudian jawab saja no. Nah, ini udah kita kembali ke data minggu kemarin. Kalau mau dicek dulu, cek dulu data-data minggu kemarin masih ada, masih lengkap ini kan. Mau lihat data card file masih ada. Kita lihat kembali data inventory-nya juga masih ada, masih lengkap semuanya. Oke, kita lihat lagi setup linked account juga masih tersedia, masih ada di situ. Linked account sales juga masih lengkap. Ya baik, kita lanjut ke nomor 6, yaitu mencatat transaksi. Nah, ini diperlukan sebenarnya kemampuan akuntansi saudara, karena saudara udah belajar akuntansi, seharusnya tentu lebih mudah. Kita mulai dari transaksi pertama. Transaksi pertama tanggal 1 Januari 2018 di setor modal ke perusahaan 100 juta. Idealnya kalau di setor modal perusahaan 100 juta, berarti kas perusahaan bertambah 100 juta. Sumbernya dari mana? Sumbernya dari modal yang disetor oleh pemilik. Jadi ada 2 rekening yang terpengaruh di sini, yaitu modal kas atau kas modal. Kita untuk jurnal umum seperti ini kan kategorinya jurnal umum. Kita bisa gunakan menunya dari account, lalu pilih record journal entry. Nanti akan ada dari banking juga bisa, tapi pertama ini kita pakai dari akun dulu, pilih record journal entry. Saudara kalau sudah dalam bentuk rupiah, maka tinggal ketik tanggal, bulan, tahun. Tapi kalau bentuk dolar, maka bulan, tanggal, tahun. Nah, maka dicek saja mata uangnya rupiah atau dolar. Dan bagi yang mata uangnya dolar, ada pertanyaan minggu kemarin, maka gantinya di sini. Setting, lalu pilih control panel, lalu saudara cari namanya region atau regional ya. Nah, regionnya ini saudara pilih rupiah Indonesia. Nah, kalau Indonesia udah lengkap di sini ya. Jadi itu saja, pilih ini adalah Indonesia. Maka di sini sudah nampak pilihan apanya, currency-nya sudah ada, rupiah udah lengkap di sini ya. Jadi itu. Jadi kalau yang pertanyaan kemarin kok di lambang mata uang saya dolar, tinggal ganti aja di regionalnya, pilih Indonesia. Oke, kalau sudah kita lanjut. Tanggalnya adalah 1/1/2018, 1/1/2018. Keterangannya, memonya adalah setoran modal awal. Kita buatnya setoran modal awal. Kita enter, lalu kita pilih kas.
100 juta. Dan kreditnya adalah modal. Cari modal 100 juta. Nah, kredit berarti ya. Nah, jadi DK seimbang. Lihat di bawah total debit dan total kredit harus seimbang. Kalau sudah kita record. Dengan merecord tadi, maka sudah langsung ada perubahan di transaksi yang terkait, di rekening yang terkait. Kas kita udah nambah menjadi 100 juta, modal kita juga nampak di sini udah nambah 100 juta. Kalau saudara mau delete sekarang nggak bisa lagi. Kenapa nggak bisa? Karena dia current balance-nya ada 100 juta, nilainya ada 100 juta. Di delete nggak bisa lagi. Ya, jadi jangan heran nanti kok nggak bisa lagi di delete Pak, karena sudah ada jurnal yang terkait dengan rekening tersebut. Jadi kalau mau delete ya delete dulu jurnalnya. Gimana cara delete jurnal? Transaksi jurnal, lalu pilih all, ketik tanggal yang benarnya 2018 sampai 31/12/2018. Ntar, nah ini ya nampaknya setoran modal awal. Kalau saudara mau edit tinggal diklik saja. Nah ini kas pada modal. Jadi kalau saudara mau delete transaksi akun kas, maka ini harus delete dulu. Nah, delete ya. Contoh saya delete sekarang. Maka saudara pergi ke rekening modal, misalkan mau hapus rekening modal sekarang udah bisa. Edit, delete. Nah, udah bisa. Itu contoh. Kita buat lagi. Nah, sekarang tentu kita ulang lagi jurnal tadi karena udah saya delete tadi ya, setoran modal awal. Kas 100 juta. Modal 100 juta. Nah, kalau sudah kita record. Oke, sekarang kita ke transaksi yang kedua. Dibeli 10 unit komputer ke toko pertama 5 juta kredit. Nah, ini kredit ya, kredit berarti hutang. 5 juta kredit. Tanggal 2 Januari. Ini adalah jurnal khusus kalau di kita belajar akuntansi, ini jurnal khusus ini ya, jurnal pembelian. Maka kita pilih purchase. Lalu pilih enter purchase. Nah, di sini kita pilih bill. Lalu kita pilih di sini adalah ke toko pertama. Kita beli ke toko pertama, dia langsung muncul. Kalau udah saudara buat di awal toko pertama. Kemudian layoutnya saudara pilih item. Jadi layoutnya masih kurang pas sekarang ya. Pilih item, lalu oke kan. Sesuai dengan layout perusahaan dagang. Ketik tanggalnya 2/1/2018. Kalau sudah berapa jumlah pembeliannya tadi? 10 unit. Ketik 10 komputer ya, di tab saja. Nah, ketik harganya, harga pembeliannya adalah 5 juta rupiah. Ketik 5 juta. Oke. Ini belum bicara diskon, pajak juga NT saja. Kemudian kalau sudah pembelian cuma 10 unit, ada nggak ongkos angkut? Kita belum belajar, abaikan dulu. Ada nggak dibayar hari ini? Pay today itu dibayar tunai, nggak ada, abaikan saja, belum kita pelajari. Kita record saja. Jadi yang paling simpel aja kita pelajari ya. Terminnya juga nggak ada, tinggal record. Maka dengan di record, maka terbentuk lagi jurnal yang kedua. Nah, ini purchase toko pertama atau pembelian ke toko pertama. Yaitu persediaan pada hutang dagang. Oh Pak, kok persediaannya di bawah? Nggak ada masalah. Yang penting D dan K-nya benar, debit kreditnya benar. Persediaan pada hutang dagang. Kita close. Oke, udah selesai. Maka nanti dia akan terpengaruh lagi ke rekening persediaan. Kalau kita lihat persediaannya nambah. Nah, ya kan 50 juta. Lanjut aja dulu. Kemudian tanggal 5 Januari dijual 3 unit komputer ke toko swadaya. 5 Januari dijual 3 unit komputer ke toko swadaya. Maka kita pilih penjualan itu sales, lalu enter sales, lalu kita pilih namanya toko swadaya. Ini invoice ya, jangan diganti, tetap aja invoice. Kita buat tanggal 5/1/2018. Berapa jumlah penjualan tadi? Layoutnya jangan lupa diganti, item perusahaan dagang. Kita 3, kita tab saja. Oke, jumlah penjualannya berbeda, 6 juta ya, kredit juga. Memang sengaja kredit aja dulu 6 juta.
Jadi 6 kali 3 berarti 18 juta. Ini sudah muncul total 18 juta. Dia kredit, ya sengaja kredit dulu ya. Oke, kalau sudah kalau data ada benar record. Dan kalau ada salah, Pak ada salah, silakan diklik transaction journal, pilih all, tanggalnya udah benar, maka klik saja. Nah, silakan diedit. Atau mau di delete juga boleh. Oh double Pak, mau di delete silakan saja. Contoh saya delete ini. Nah, maka hilang kan. Dah mau ulang kembali berarti ya silakan diulang. Toko swadaya, yang penting jangan double. 3 6 juta. Oke, total 18 juta. Kalau sudah kita record. Dah, ada 3 jurnal. Pastikan jurnalnya benar ya, jangan ada yang double, jangan ada yang salah. Jadi penting kemampuan akuntansi untuk menganalisis benar nggak jurnalnya nih. Kalau salah diperbaiki. Ada nggak yang bahasa Inggris? Kalau ada bahasa Inggris diedit ya. Nggak boleh ada bahasa Inggris. Biar seragam bahasa Indonesia semua. Dibayar beban gaji 1 juta. Ini jurnal umum ini kan beban gaji, maka kembali ke record journal entry. Oke. Kemudian kita pilih bayar beban gaji. Kita buat tanggalnya adalah tanggal 7 Januari. Oke, 7/1/2018. Kita buat memonya pembayaran gaji. Kita buat jurnalnya berarti enter beban gaji. Nilainya tadi adalah 1 juta. Kita pilih di sini 1 juta. 1 juta. Dan kreditnya kalau bayar gaji berarti kasnya berkurang. Maka kita pilih kas. Jadi beban gaji pada kas. Oke, kalau sudah kita enter, sudah seimbang D dan K-nya kita record. Maka kita cek lagi, ini all-nya, udah benar nggak transaksinya itu sesuai dengan apa yang kita ada di kasus. Kita review lagi setoran modal, pembelian, penjualan, dan pembayaran gaji. Berarti udah lengkap ini, maka kita close. Maka udah selesai pengerjaannya. Maka sekarang kita tinggal lihat laporan ini, yang 5 ini. Kita mulai dari laporan persediaan. Itu laporan persediaan, maka pilih report. Laporan itu bahasa Inggrisnya report, maka klik report. Lalu persediaan berarti inventory. Nah, kita pilih aja item list summary ini, lalu kita display. Nah, maka muncullah laporan persediaannya. Ini ya. Jadi P01 komputer 35 juta. Nah, jadi total persediaan kita sekarang 7 unit. Harga belinya 5 juta berarti 35. Kenapa 7? Karena tadi beli 10 jual 3, maka tinggal 7, 35 juta totalnya. Itu yang pertama. Kemudian, tapi kalau Pak ini judulnya kurang rapi, saudara bisa kirim ini ke Excel. Tinggal send to, nanti pilih Excel. Saudara bisa edit Excel, tapi data kan dah ini, tinggal copy paste aja ke Excel. Maka boleh dirapikan buat judulnya yang benar mungkin, boleh. Silakan saja. Buat nama PT-nya mungkin boleh. Tapi ini data ada dapat gitu ya. Kalau mau dicetak langsung boleh, di print saja. Tapi printernya kan nggak ada sekarang. Kemudian kalau sudah ada dapat laporan persediaan, kemudian laporan pembelian. Untuk laporan pembelian, maka pilih report lagi. Pembelian itu kan purchase. Maka pilih di sini all purchase. Jangan langsung di display. Kalau kita display dia nothing to print, nggak ada. Apa masalahnya? All purchase ini harus double klik dulu. Biar ada peluang bagi kita, kesempatan bagi kita untuk mengganti tanggalnya. Nah, kalau double klik muncul kayak gini. Kita ganti tanggalnya yaitu Januari, 1 Januari sampai Desember. 1 Januari sampai 31 Desember. Kalau sudah kita display, baru muncul datanya. Jadi data pembelian kita cuma 1 tanggal 2 Januari ke toko Pratama, 50 juta totalnya. Nah, itu yang muncul ya. Kalau Pak saya mau buat format lain, saudara pilih aja nanti modelnya. Statusnya open ini berarti belum dibayar. Ya, statusnya masih belum dibayar. Jadi total pembelian kita ke toko Pratama 50 juta dan belum dibayar. Kemudian berikutnya laporan penjualan. Maka tinggal pilih aja report, lalu pilih sales, lalu pilih all sales. Double klik.
Januari, Desember sudah. Kalau sudah kita display, nampak total penjualan kita adalah ke toko swadaya 18 juta. Ini statusnya masih open atau belum dibayar. Ya, open. Kalau sudah, berikutnya sudah terjawab itu neraca. Untuk neraca ini saudara pilih report, lalu pilih account, pilih namanya standar balance sheet. Double klik, dia buat pernya yaitu per 31 Desember 2018 display. Nah, ini kelihatan ini neracanya, dia itu vertikal ya. Dia kalau di Indonesia kan horizontal, ini vertikal, tapi nggak ada masalah. Kalau mau buat horizontal, saudara tinggal kirim dulu ke Excel, kemudian dipindahkan aja yang bagian utang dagang, modal, current earning atau laba bersihnya pindahkan aja ke kanan. Nah, maka dia udah seimbang nanti ya itu. Jadi total nanti harus 152 juta. Ya. Contoh saya copy sekarang ini, saya send to Excel misalkan. Maka udah terbentuk di Excel, maka tinggal kita rapikan saja. Ini kita pindahkan ke kanan. Takat. Liability kita tempatkan kira-kira di sini lah ya. Oke, sebentar. Oke, kita pastikan liability kira-kira seperti itu. Maka ini utang dagang 50 juta. Ini net asset, ini total. Current earning ya, 2 juta. Maka ini tinggal ganti aja total semuanya. Kalau saudara mau rapikan nantinya pasipanya berarti kan 50 juta. Sum aja ya. Ini 50 juta tambah Oke, pasipanya sama dengan, di sini kita buat sama dengan summary ya. 50 juta ditambah ditambah 100 juta ditambah 2 juta ter 152. Kan tinggal dirapikan. Gimana cara rapikan? Ini mau di delete sebagian boleh, silakan. Jadi intinya udah sama nih. Ini aktivanya juga, aktivanya berarti 152 juta sama dengan sum. Oke, ini sebentar. Oh ya. $152 juta. Nah, kira-kira seperti itu ya. Ini udah muncul ini 152 juta, ini 150 juta. Tinggal dirapikan ini ya atur lah, bisa dirapikan, ini tinggal merapikan. Saudara udah belajar Excel, ini contoh aja. Oke, tapi lama nanti rekamannya, saya tutup saja, close. Kemudian berikutnya kita ke laporan yang lain, yaitu laporan laba rugi. Itu laporan laba rugi, maka pilih report, lalu pilih income statement. Kemudian pilih Januari, lalu Desember. Nah ini net profitnya berarti 2 juta. Kenapa 2 juta? Yaitu 3 unit ke 6, harga pokoknya 5, berarti 3 juta. Kurang 1 juta biaya gaji, berarti 2 juta. Ya, nampak nih apanya ya. Jadi kan selisih harga 1 juta kali 3 juta, kurang beban gaji 1 juta, 2 juta laba bersihnya. Di neraca tadi kalau merubah bahasa Indonesia ini kan belum bahasa Indonesia ada sebagian, maka boleh diganti. Misalkan current earning, ganti laba bersih boleh. Maka kita pilih ke account list, cari equity current earning, ini kita ganti dengan laba bersih. Laba bersih. Oke. Kalau sudah, kita pilih report lagi neraca. Nah, laba bersihnya 2 juta.
Oke, itu untuk pertemuan kedua ini saya kira sampai di situ. Kalau saudara close sekarang, maka saat di open kembali, cara kedua misalkan opennya, pilih dari Explorer, pilih D, pilih Applicam 2, pertemuan 1, nah, tinggal open aja. Oke, cari my accounting-nya. Jadi harus cari dulu di C ya bahasanya, program file map ya. Mana ini? Map accounting. Oke. Yang mana filenya? Kita cari di map. Di Windows. Oke, di accounting 23 ya. Ini dia. Map. Oke. Kemudian pilih nomor 3. Oke. No. Kemudian kita display inventory kembali. Nah, dia sudah ada ya, datanya tetap ada. Itu cara yang ketiga. Itu dia masih lengkap datanya. Oke, baik saudara semua. Jadi untuk pertemuan kedua sampai di sini video tutorialnya. Silakan saudara cobakan di rumah. Oke, kita tutup dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.